Zaman saya di Lipo Shop, Bapak Ibu. Wah, ada cerita banyak sekali yang menarik, Bapak Ibu. Saya di .com company sudah veteran. Sudah apa? Pokoknya veteran sudah membangkrutkan banyak. Jelas? Ikut andil kematian banyak .com company, Bapak Ibu. Tapi yang sukses juga banyak sekali, Bapak Ibu. Yang menghasilkan duit miliar-miliaran juga banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu, pada waktu kita, saya di liposhop.com yang dananya harus tadi boleh 20 miliar dalam waktu 3 bulan. Di tahun 2000, 17 tahun dari yang lalu saya sudah ber.com.com-an Bapak Ibu. Karena saya tertarik, karena saya itu adalah the future. Saya dibajak di bank tidak mau, dibajak di roti Kongguan tidak mau, pabriknya dibajak di bank Dipo, waktu itu miliknya temannya Yusuf Kala itu siapa? Yang ya orang lah, Sofyan Manandi, Bapak Ibu. Ya, Pak Sofyan Manandi sampai ketemu anaknya. So, saya dibajak mau Bank Nusantara Parayangan, tidak mau Bapak Ibu. Mau dibajak Hotel Tugu, Bapak Ibu. Suruh jadi GM-nya di Bali, digaji 3 kali lipat. Tidak mau Bapak Ibu. Tapi pada waktu di .com, ya saya mau Bapak Ibu. Karena saya, I know that one the future. Gitu ya. Walaupun pertama kali. Nah, waktu kita ngadakan undian, saya kasih undian heboh, tidak karu-karuan. Begitu heboh Bapak Ibu, Accenture saya tanya. Saya survei sebenarnya, beli enggak? Ya beli enggak? Beli. Loh, semua beli, berarti sukses programnya. Ya toh ya, besok saya mau rencana iklan. Gini Bapak Ibu, di hadiah langsung, ikut saya, apa? Hadiah langsung. Anda beli dapat hadiah langsung, dapat mug, ada tulisannya liposhop.com. Oke? Terus kemudian dapat 2 voucher. Satu Bapak Ibu voucher berenang di tempatnya Lipo juga. Lipo itu punya yang waterboom di Cikarang. Yang satu SeaWorld. Dapat voucher. Bagaimana saya meyakinkan Bapak Ibu? Meyakinkan bos ini kasih hadiah gini. Oh itu gini. Itu orangnya mana mau tuh ngasih gitu. Walaupun satu grup kan kita harus hitungan. Gampang Pak. Gini loh, kalau hadiah satu, masa orang datang ke SeaWorld seorang diri sih? Mesti ngajak satu keluarga tuh. Jadi kelihatan ngasih satu tuh enggak ada masalah. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah, mau Bapak Ibu. Beli dapat hadiah langsung. Just good. Dapat mug, dapat jam dinding, dapat voucher gitu. Oke, beli berapapun dapat. Tertarik beli? Setiap hari diundi 1 televisi. Setiap minggu diundi, jadi hadiahnya 3. Setiap minggu ada 3. Setiap hari undiannya televisi yang kecil Bapak Ibu. Kemudian yang di setiap minggu diundi 1 yang namanya, setiap minggu diundi boleh pilih 1 di antara 3. Jadi kesannya 3 tuh. Setiap bulan itu. Setiap minggu diundi naik helikopter. Dengan bintang film kesayangan Anda. Ada listnya. Krisdayanti waktu itu top Bapak Ibu. Terus kemudian Ari Wibowo ngetop sekali Bapak Ibu. Untuk makan siang. Jadi Anda kan naik helikopternya helinya Lipo juga. Ke Carita, Pantai Carita, hotelnya Lipo. Atau Lipo Puncak, hotelnya Lipo juga. Itu ya. Jadi kan ngirit-ngirit. Ya tuh ya. Heli juga helinya Lipo. Joso. Naik Bapak Ibu. Terus kemudian ke sana dengan 1 keluarga. 1 keluarga 4 orang, suami, istri, dan anak 2. 1 ditemenin bintang film kesayangan Anda. Setiap minggu. Heboh atau heboh banget? Good? Luput minggu ini, minggu depan masih dapat belanja lagi. Siap? Dahsyat? Tambah lagi Bapak Ibu. Setiap bulan diundi ada 3. 1 home theater. Kemudian 1 kulkas 2 pintu. Sekarang kan sampai 5 pintu, 6 pintu, 7 pintu. Itu ya. Sampai tidak pakai pintu juga ya. Kulkas opo gitu ya. Nah, kemudian berikutnya dulu waktu itu 2 pintu, home theater dan televisi yang gede. Televisi yang gede, pilih salah satu. Pilih, hadiahnya sama. Ya toh ya? Itu setiap bulan. Setiap pada akhir periode 4 bulan, kita hadiah televisi 65 inch. Waktu itu yang gede pakai DLP, gede banget Bapak Ibu. Yang harganya masih murah lah, ampun-ampunan zaman dulu. Jos? Begitu saya undian seperti itu Bapak Ibu, langsung di Accenture. Dan kemudian saya kasih program begini. Televisi 10 saya genjot harga murah. 10 saya genjot harga 3 juta saya jual 1.900.000. Kira-kira laku atau enggak? Kalau gitu Bapak besok beli enggak? Beli. Iklan jam berapa, pun jam berapa tak tungguin. Jam 4 pagi tak telepon. Pokoknya saya yang pertama dulu. Terbatas 10 Bapak Ibu. Edan? Good? Geger Bapak Ibu. Konsultannya namanya Arthur Anderson Bapak Ibu, akhirnya ganti Accenture. Konsultannya bilang, enggak bisa ini. Kalau laku terlalu banyak. Jadi mereka takut laku terlalu banyak. Keren? Program harus dikurangi. Program harus terlalu heboh. Terlalu apa? Terus kemudian dikurangin. Enggak boleh nih. Heli enggak boleh. Banyak yang enggak boleh Bapak Ibu. Terus kemudian disuruh membuat plan.
Kira-kira dari iklan koran dapat berapa, radio dapat berapa, televisi dapat berapa, disuruh plan. Ya saya tanya, ya sudahlah, plannya saya sesuaikan aja. Orang plan kan ngawur aja. Laku berapa kita kan nggak ngerti, ngira-ngira bagaimana ngira-ngiranya. Ya toh ya, ya plus minus, pokoknya gini, kapasitas untuk delivery berapa banyak? Oh 5.900, ya saya ya 6.000 lah. Goalnya 6.000 sehari. Siapa pengen tahu sehari laku berapa? Angkat-angkatan saya. Tepat 6.200. Berapa? 6.200. Iklan TV-nya super keren Bapak Ibu. Weh, top. Jadi mendadak ada satu perempuan gitu ya, sudah ibu-ibu cantik gitu, masih muda, bintang film juga. Anaknya nangis. Nangis. Langsung dicariin susu. Aduh, susunya habis. Dia bilang, aduh, susunya? Telepon Lipo siapa aja gitu ya. Begitu telepon, ceklek. Halo gitu ya, Lipo Shop gitu ya. Ini mau pesan susu. Oke, begitu taruh, ting tong. Hadiahnya sudah datang, vouchernya datang, semua datang, susunya datang, bayinya ceria. Good? Nah, ternyata Bapak Ibu delivery rontok. Delivery? Diprediksi satu mobil, 200 mobil Bapak Ibu. Satu mobil bisa 20 antrean satu hari Bapak Ibu. Gak bisa Bapak Ibu. Satu hari 1-2 sudah sakti. Karena Jakarta alamatnya tidak jelas Bapak Ibu. Jalan Pramuka nomor 17, setelah 17 jadi 352 Bapak Ibu. Dan Pramuka dalam, Pramuka gini bingung. Padahal sudah pakai kode pos. Sudah pakai, tetap tidak selamat. Tetap gak selamat. Antaran Bapak Ibu telat gak karu-karuan Bapak Ibu. Jadi marketing langsung dihentikan. Sekali iklan jebret tidak bisa nganter satu hari, berantakan Bapak Ibu. Tidak boleh iklan lagi. Semua program marketing berhenti total. 1 bulan kita nganggur Bapak Ibu. Saking nganggur kita ngobrol-ngobrol sama sesama marketing. Gimana ini, nggak boleh marketing, terus ngapain ini lolo. Terus kemudian Bapak Ibu, udah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak Bapak, pada waktu iklan TV, ting tong, kemudian Lipo Shop datang gitu ya. Terus bayinya nggak nangis, ceria, betul? Kenapa kok kalau kita bilang, kamu tahu nggak itu iklan yang terakhir sudah ganti, betul? Ting tong itu bayinya nggak nangis. Kenapa? Sudah mati Bapak Ibu. Susunya datangnya sebulan lagi. Susunya datang mudaro. Tapi itu Bapak Ibu bagaimana banyak lebih bagus dari sedikit hadiahnya siap. Good? Dahsyat? Dan kalau Bapak Ibu ada cerita yang negatif, ada Bapak Ibu. Philip langsung blokir. Philip langsung jadi langsung oleh Agis, oleh pada waktu itu Agis lagi ngetop. Electronic City tapi Agis waktu itu. Agis ngetop Bapak Ibu blokir. Kalau Lipo ngambil dia tidak ngambil. Why? Karena dianggap banting harga. Memang tak banting Bapak Ibu. Jual rugi. Memang jual rugi. Untuk menarik perhatian. Nah mereka takut ke raksasa Bapak Ibu. Some heboh juga ada dangerousnya. Some produsen langsung blokir. Ya kita oke aja. Diblokir Philip cari Toshiba. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Lanjut. Yang keempat Bapak Ibu logika hadiah sering lebih bagus daripada jarang. Sering lebih bagus daripada jarang. Maksimum undian 4. Maksimum undian 4 bulan. Saya ngasih BRI Bapak Ibu. Ada Pak Sofyan Basir, sekarang jadi dirut PLN Bapak Ibu. Dulu dirutnya BRI. Saya presentasi, aduh Pak ini undiannya SIM pedes. Hadiahnya 12 miliar, tapi ngundinya setahun sekali. Itu kalau SIM pedes sungguhan, simpanan perawan desa, itu sudah punya anak, ya toh ya? Kelamaan. Lah terus undian gimana? Kalau bisa harian, kalau bisa jam-jaman. Dia bilang wong edan. Tapi akhirnya dibuat Bapak program puting beliung. Masih ingat? Masih? Jadi puting beliung. Kok puting beliung? Bukan apa Bapak Ibu, apa programnya? Ontong beliung, ya. Puting beliung Bapak Ibu. No. Saya di Surabaya kemarin nonton TV itu ya Pak Diki ya, TV-nya pakai bahasa Jawa Bapak Ibu. Di Nganjuk enten angin pentil mumet. Puting beliung pentil mumet, sungguh Bapak Ibu itu translatornya keren banget Bapak Ibu. Iya JTV itu ya. Apa STV apa Jawa TV ya bener itu di Nganjuk ada angin pentil mumet katanya. Pakai bahasa Jawa, puting beliung. Program apa? Ontong beliung ya, no, ontong beliung keselip lidah ya, no. Ontong beliung, saya program apa? Program ontong beliung ya. Itu Bapak Ibu bayangkan, saya tuh tidak pernah punya tabungan di BRI. Saya ikut buka, bilang, why? Setiap hari diundi 2 CRV. Keren? Saya tidak pernah ikut nabung. Hari ini Bapak Ibu bank-bank berhenti undian. Goblok.
Kenapa kok goblok? Hari ini Panin, Bapak Ibu, ikut training TDW juga Bapak Ibu. Panin Bapak Ibu dulu tidak pernah ngasih undian. Saya kasih sadar program undian. Ini loh, berhasil, ini berhasil, ini berhasil. Bapak Ibu. Kemudian dulu sebetulnya saya sudah presentasi ke BCA tapi ditolak. Akhirnya dipakai oleh Panin. Pada waktu saya jadi karyawan, itu sindrom Bapak Ibu. Sindrom apa? Katanya Nabi tidak diakui di tempatnya sendiri Bapak Ibu. Jadi saya di BCA nggak dianggap anak kemarin sore gitu ya. Kamu kapan saya dipakai BRI, dipakai Mandiri, ya. Tapi BCA tanpa saya tetap gede karena memang hebat. Memang apa? Hebat Bapak Ibu. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu ini. Pada waktu itu saya di BCA, pada waktu bumi gonjang-ganjing BCA diras. Terus bunga naik terus. Siapa yang jamanin bunga pernah 72%? Angkat tangan. Oh ini orang kuno semua itu ya. Pak ini kan zaman kuda gigit besi zaman dulu itu. Bapak termasuk kategori dinosaurus gitu ya. Hampir punah itu ya. Saya jamanin bunga 72%. Edan? Ngalami. Saya bilang daripada saingan bunga, itu kan saingan diskon, saingan hadiah duit. Ya toh ya? 72%, 72%. Waktu itu bunga 27%. Saya bilang dialokasi 2% aja kasih undian. Saya survei Bapak Ibu, ada logika begini. Ketika resesi, hadiah duit lebih menarik dari segalanya. Ya toh ya? Ya toh ya? Makanya perjudian naik. Di Korea perjudian meningkat, di Thailand meningkat, di Indonesia saat itu perjudian togel, terus apa itu? Bukan togel Bapak Ibu, yang tiap minggu ada yang kampung-kampung orang undian. Begitu resesi orang kepengen spekulasi, ya toh ya? Kenapa enggak diadakan undian? Kenapa enggak diadakan? Undian, berhadiah 5 miliar setiap minggu. 1 miliaran 2, yang 3 miliar serempetan, 30.000 hadiah. Jos, supaya yang menang banyak. Yang menang? Banyak. Dan hadiahnya besar. Saya survei. Kalau Bapak seperti itu, nabungnya ditambah? Tambah. Saya sampai survei kepala biro. Kepala biro itu jagoan treasury, jagoan alokasi. Saya bilang, Pak, kalau Bapak itu depositonya dicairkan Pak daripada 27%, sekarang bunganya saingan 35%, bunganya 25% aja, tabungan bunga 25%, tapi diundi setiap minggu 1 miliar. 2, total hadiah 5 miliar. Serempetannya 30.000 pemenang. Serempetan itu supaya orang dapat harapan. Wih, hampir kena. Berarti nabungnya lebih. Wah, yang sudah kena lu dapat serempetan, dapat hadiah 100.000 kan senyum-senyum. Ya toh ya? Ya toh ya? Alasan untuk kontak. Wih, saya pasti nabung. Ya pasti enggak semua. Semua sebagian tak taruh di deposito, sebagian tapi tetap tak taruh di sama pimpinan saya. Pimpinan saya itu paling ngitung urusan duit Bapak Ibu. Pelit melilit, gudil metitil Bapak Ibu. Sorry, direkam enggak? Nanti gitu ya. Tapi saya enggak nyebut nama tuh, aman Bapak Ibu. Oke. Pimpinan yang mana? Kan pimpinan saya banyak. Ya toh ya? Nah kemudian saya survei, Pak kalau seperti begini Bapak nabung enggak? Oh pasti nabung. Depositnya cairkan, saya cairkan. Walaupun enggak semua tetap sebagian. Sekian cairkan, masukkan tabungan. Daripada saingan bunga, mending saingan hadiah. Good? Nah ngomong Bapak Ibu kemudian oleh waktu saya usul di Jakarta kepada anaknya yang punya, Bapak Ibu kepala divisinya langsung survei Bapak Ibu disuruh angket. Bagaimana kalau hadiahnya uang? Bapak Ibu pimpinan-pimpinan zaman dulu itu pelit-pelit. Mereka ngitungnya, lu kosnya berapa? Ya toh ya, ngasih 5 miliar kan boros. Padahal mereka ngasih bunga lebih boros enggak? Itu alokasi 2%. 25 plus 2 jadi 27. Daripada ngasih 35%, minggu depan naik lagi jadi 40%, naik lagi jadi 42, naik 43, naik 48, sampai 72%. Mending tak undi setiap minggu 5 miliar. Pakai Indosiar, Gebiar, BCA. Seru atau seru banget? Tiap minggu. Nah, terus kemudian saya ngomong kepada Panin ngundang saya, bayar lumayan Bapak Ibu, ratusan juta Bapak Ibu gitu. Jadi pembicara seminar Bapak Ibu, satu orang dicas 3 juta, satu orang berapa? Nah, tinggal ikut, berapa ratus tinggal dikali, ya toh ya? Ya toh ya? Wah, terus lumayan duitnya, ciamik, top market top, ilmu tak kasihkan semua juga. Tak tanggung-tanggung. Begitu saya kasih Bapak Ibu, saya cerita, ini harus ada undian, Panin begini undian. Kemudian, ya Pak, lah undian susah loh. Saya kan tidak bisa sebanyak BCA, tidak bisa per minggu. Ya tidak apa-apa, 4 bulan sekali, maksimum 4 bulan. Undi aja 5 miliar, diundi 5 miliar Bapak Ibu. Naik sekian triliun, 4 triliun Bapak Ibu. 4 triliun. Kalau BRI dengan program untung beliung tadi, naik 8 triliun Bapak Ibu. Jos? Good? Nah, pada waktu itu hadiah belum ada batasnya, boleh 2%. Sekarang sudah dibatasin 1%, saya dengar Bapak Ibu. Tapi 1% kreatif. Di hadiah 5 miliar, Bapak. Boom. Bapak Ibu langsung Panin tahu, sadar artinya undian. Sampai hari ini Panin masih terus undian. Bapak Ibu, saldo tabungan saya paling besar di mana? Di Panin.
Karena istri saya seneng undian. Kalau saya mandiri apain? Kosongin. Tidak ada undian, bunga kecil, prekedek, buh. Bisa, kosongin terus Bapak Ibu. Terus pindah panin. Panin boleh nih, miliar boleh. Siapa tahu dapat mobil mini Bapak Ibu. Mini Cooper, diundi setiap minggu. Setiap apa? 2 minggu sekali, jos? Nah itu Bapak Ibu, dia bayar saya Bapak Ibu kemurahan Bapak Ibu. Panin Bapak Ibu, BRI bayar kemurahan juga Bapak Ibu. Naik 8 triliun, bayar aku cuma ratusan juta, kurang seru ya toh ya. Ya toh ya. Sayang Bang tidak ada yang bagi hasil gitu ya. Saya kelola aja, kemudian kalau meningkat, kemudian bagi hasil. Terakhir saya gemes beli bank sendiri, jos. Beli waktu itu BAD, Bank Antar Daerah gitu ya. Kita dengan grup beli Bapak Ibu, dan pada waktu beli kita mau istilahnya mempekerjakan Pak Motariadi, keren? Lu gantian, saya pernah dipekerjakan, gantian mempekerjakan itu ya. Caranya, tadi jual sahamnya Bapak Ibu kepada dia S8. Apa? S8. Kita udah beli berapa bulan, sebelumnya kan ada biayanya juga. Pak ini murah enggak? Murah. Kalau Bapak mau, Bapak boleh masuk. Berapapun silakan masuk Pak. Mau 1%, ya ikut-ikut 1% boleh. Kalau mau dominan 51% boleh, 49% boleh. Kalau mau banyak 70% Pak, sisain kita 30 aja. Ya toh ya? Kalau dia 70% kan dia mau kerja. Ya toh ya? Ya toh ya? Mungkin dia enggak kerja, tapi dia nyuruh orang yang pintar juga. Ya toh ya? Minimal nyumbang pemikiran. Ya? Good? Sayang luput Bapak Ibu. Ya. Hampir mau, terakhir enggak mau. Ya sudah, kita jual ke Bank Windu Kencana. Untung 100%. Nah, Bank Windu Kencana dijual kepada Bank China Construction. Untung 400%. Asem Bapak Ibu. Di atas gunung ada gunungnya lagi Bapak Ibu. Di atas pintar selalu ada orang yang lebih pintar. Ya toh ya? Ya toh ya? Saya untung 100% setahun kan sudah wis gaya. Sering lebih bagus daripada jarang. Kalau saya sudah ngomong gini Bapak Ibu banyak orang. Pak Tung, kalau semua jurusnya sudah dipakai kan saya tidak punya jurus lagi. Tidak, kreativitas is unlimited. Yo, apa? Siapa pengen tahu? Angkat tangan saya.